Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi ashabihi wa dhurriyyati nabiyati وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع أئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا سلطان ولي سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب إمام أبي شجاع وإلى حضرة أستاذ مصطفى البيوة نفعنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Tarhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib ini pada pasal tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Walladzi utai perkara yang kudu kang rusak apa alladzi ngrusak al-wudhu'a ing wudhu. Iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Ada 6 hal yang bisa membatalkan wudhu. Ma kharaja minas sabilaini ma rupane barang. Kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Yaiku kubul jalan depan dan dubur jalan belakang. Benda-benda segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudhu. Pada umumnya itu merupakan kotoran yang keluar dari dua jalan itu. Tetapi bisa jadi termasuk juga selain kotoran yang keluar dari apa itu dua jalan tersebut. Maka ini akan membatalkan wudhu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti al-ayah. Pada ayat 6 dari surat Al-Maidah ini Allah berfirman, Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti. Atau salah satu dari kalian datang dari tempat membuang kotoran. Apa? Untuk apa? Untuk membuang kotoran. Membuang kotoran, baik dari jalan belakang maupun jalan depan. Kelanjutan ayat ini, Aula mastumun nisa walam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba al-ayat. Jadi kelanjutan ayat ini, setelah orang tidak menemukan apa itu air, karena dia apa telah batal wudhunya karena dia mengeluarkan kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang. Maka dia diharuskan untuk melakukan tayamum. Nah, pada potongan ayat 6 surat Al-Maidah ini jelas bahwa yang membatalkan wudhu adalah keluarnya benda dari dua jalan, depan atau belakang. Lebih tegasnya pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa.
Allah tidak akan menerima sholat dari salah satu kalian jika telah berhadas hingga dia melakukan wudhu. Jadi pada hadis ini disebutkan karena dia berhadas, maka dia harus melakukan wudhu. Artinya dia sudah batal wudhunya. Lah apa yang dimaksud hadas di sini? Maka salah seorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala fusaun au luratun. Maka kata Abu Hurairah, yang dimaksud hadas dan membatalkan wudhu tadi adalah fusa. Jadi apa? Eh, buang angin ya, ya. Angin eh, yang yang suaranya kecil ya, maka disebut dengan fasil ya. Aulurat atau buang angin yang suaranya agak besar, maka disebut dengan lurat. Maka ini yang menjadi sebab batalnya wudhu karena keluar angin tadi, baik yang fusa atau yang lurat. Wa qisa ala ma dzukira kullu kharijin min qubli awid duburi walau kana tahiran. Termasuk membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, walaupun sesuatu yang keluar itu adalah suci. Jadi kotoran yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu najis. Karena itu pada materi sebelumnya sudah dipelajari wajib melakukan istinja karena mengeluarkan kotoran dari mengeluarkan najis dari jalan depan maupun jalan belakang. Termasuk yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang suci, bukan merupakan kotoran yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Ini juga membatalkan wudhu. Itu yang pertama, perkara atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang netepaken bokome. Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu adalah tidur selain dia dalam posisi duduk secara sempurna. Duduk secara sempurna itu dua pantatnya di apa diletakkan di tanah di tempat ya di tanah, kemudian dia tanpa bersandar, walaupun dia dalam keadaan tidur, kalau posisinya sempurna tadi maka tidak membatalkan wudhu. Tetapi yang membatalkan wudhu adalah tidur dalam posisi duduk yang tidak sempurna atau duduk dengan bersandar dan sesamanya. Ini akan membatalkan wudhu. Wazawalul akli lan ilangnya akal. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah hilangnya ingatan. Bisukrin sebab mendem, mabuk, au marodin utawa loro. Baik karena mabuk atau karena sakit. Ini membatalkan wudhu. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika usahi al-ainani faman nama falyatawadda. Pada catatan kaki nomor 2 itu disebutkan ada hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bika usahi al-ainani. Pengikat dari dubur dari jalan belakang adalah dua mata. Dua mata. Ya, nanti di belakang disebutkan bahwa ketika orang itu masih terjaga, tidak tidur, ya, maka eh, jalan belakang itu masih bisa tertahan, ya, bisa tertahan. Tetapi ketika dua mata itu tidur, maka jalan belakang itu tidak bisa tertahan. Karena itu dimungkinkan sekali mengeluarkan angin, ya, mengeluarkan angin itu. Maka ini akan membatalkan wudhu. Oleh karena itu, faman nama faliyatawaddo. Barang siapa tidur, maka
wudhu lah. Ini ini dasar dari eh, penyebab batalnya wudhu karena tidur tadi. Wal mutamakkinu walladzi yanamu wa qad wada'a aliyataihi al ardi. Jadi tadi disebutkan posisi tidur posisi tidur bagi orang yang tidak duduk secara sempurna, ya termasuk tidur yang terlentang itu akan membatalkan wudhu. Tetapi yang duduk sempurna, alladzi yanamu wa qad wada'a aliyataihi ala ardi. Orang yang tidur dengan meletakkan dua pantatnya itu di atas tanah. Bihaitsu la yaqa'u law lam yakun mustanidan ila syai'in. Eh, Tidak akan apa itu terjadi kalau dia tidak bersandar kepada sesuatu dan seterusnya. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Berikutnya walam surrojuli almar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Walam surrojuli lan oleh ngepok wong lanang, oleh persentuhan wong lanang, persentuhan kulite wong lanang, almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan mahram orang lain, itu juga membatalkan wudhu. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Dengan syarat min ghairi hailin sangking tanpa onone aling-aling, tanpa ada pemisah antara tangan seorang laki-laki misalnya dengan kulit seorang perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Kalau ada pemisah, ada penghalang, maka tidak membatalkan wudhu. Liqauli ta'ala fi ayatil wudu'i aw lamastumun nisa. Jadi ini kelanjutan ayat yang sudah kita pelajari di depan tadi. Aw ja'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Walam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Aula mastumun nisa utawa ngepok kulit ngepok sapa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon. Ini akan membatalkan wudhu. Berikutnya wa massu farjil adami lan ngepok farjine anak Adam, menyentuh kemaluan anak Adam. Ya, kemaluan anak Adam disentuh maka akan membatalkan wudhu. Oleh nyentuh bibatinil kafi lawan jerone epek-epek dengan bagian dalam dari tapak tangan ini, bagian dalam. Kalau bagian luarnya ini tidak membatalkan wudhu. Ini khusus menyentuh kemaluan akan membatalkan wudhu jika dilakukan dengan tapak tangan yang bagian dalam. Tetapi kalau tadi persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak ada batasannya, baik ya semua kulit ya, termasuk dalam dan luar tapak tangan ini. Bibatinil kafi kelawan jurune apa-apa. Rawal khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi an Busrata binti Safwana radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Jadi ini jelas ada hadis Nabi riwayat salah satu yang yusolli hatta yatawadda'a, dia tidak boleh sholat sehingga dia melakukan wudhu. Ini artinya apa? Bahwa wudhunya itu batal karenanya dia harus wudhu kembali karena menyentuh kemaluan tadi. Ini banyak hadis termasuk riwayat yang lain. Wa yatawadda'u min masjid dzakari. Ada hadis riwayat seperti itu. Bahkan hadis riwayat Ummi Habibah
mengatakan man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka dia harus melakukan wudhu. Ini beberapa hadis terkait dengan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan dengan tapak tangan yang bagian dalam ini. Berikutnya wa massu halqati tuburihi lan nyentuh utawa ngepok lingkarane dubure wong. Lingkaran jalan belakang manusia. Ini akan juga membatalkan wudhu alal jadidi ing atase kaul kang anyar. Pendapat Imam Syafi'i yang baru artinya ketika beliau berada di Mesir. Menurut kaul Imam Syafi'i yang jadid, maka menyentuh lingkaran dubur, menyentuh lingkaran jalan belakang itu membatalkan wudhu. Ini beberapa hal yang terkait dengan eh, hal-hal yang membatalkan wudhu. Sampai di sini pembahasan kita terkait dengan menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudhu. Walaupun sebelum ini sudah dipisah dengan apa kemarin itu istinja. Istinja adalah menyucikan apa tempat keluar najis dari jalan depan maupun jalan belakang. Lah, pasal berikutnya mengatakan faslun utawi iki iku pasal suwiji tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ini masuk persoalan apa itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi karena dia hadas hadas besar ya. Karena dia hadas besar maka dilakukan dengan cara mandi. Walladzi utai perkara yujibu kang wajibaken apa alladzi alwus la ing adus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Ada 6 perkara yang mengharuskan mandi, mengharuskan mandi. Salah satu utai telu iku tastariku dadi umum dadi bersekutu fiha ing dalam salasah sapa arrijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wedok. Jadi ada 6 yang mengharuskan wudhu, 3 ini dilakukan sama-sama oleh laki-laki maupun perempuan. Wahia utawi salasah iku iltiqaul khitanaini ketemune pesunatan loro. Ketemune apa? Dua kelamin lah ya. Dua kelamin eh, karena khitana ini nanti istilah ya, isyarat. Jadi yang dimaksud dengan iltiqaul khitanani, pertemuan dua kemaluan ini, dua kemaluan ini yang dimaksud adalah melakukan persetubuhan. Karena itu di bawah ini disebutkan wahwa kinayatun anil jimai sebagai kinayah dari apa bahasa al-jima bersetubuh. Tidak di apa tidak langsung dikatakan al-jima tetapi iltiqaul khitana ini pertemuan dari dua kemaluan. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Ini hadis yang menjelaskan bahwa karena bersetubuh tadi yang dikinayahkan dengan bahasa iltiqaul khitana ini mewajibkan mandi. Idza jalasa baina syu'aibihil arba. Jika eh, dua orang ya, melakukan bersetubuh, nah, gitu aja. Karena syu'abihal arba ini eh, apa cabang perempuan yang 4. Maksudnya nanti ya bersetubuh gitu ya. Summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghusl. Jadi gara-gara
bersetubuh itu, maka dia wajib mandi. Wa illam yunzil, pada riwayat hadis yang lain disebutkan walaupun tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Wal hadisu dalilun ala wujubil ghusli bimujarradil jima' wa illam yanzil wa illam yunzil. Jadi hadis tadi menjelaskan wajibnya mandi karena bersetubuh walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, ini sama-sama dilakukan oleh siapa? Laki-laki dan perempuan, oleh suami dan istri, sama-sama melakukan ya, mandi. Yang kedua, wa inzalul maniyyi, lan metune mani. Ini juga wajib mandi. Eh, Kalau mengeluarkan madhi, nah, jadi ini ada beda antara madhi, mani dengan wadi. Ya. Kalau mandi wajib kalau mandi, kalau mani wajib mandi. Ya. Tapi kalau mengeluarkan madhi, maka tidak wajib mandi, tapi wajib wudhu. Karena dia wajib wudhu. Sama halnya kalau mengeluarkan wadi, maka dia wajib wudhu walaupun tidak wajib mandi. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min haqqi fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'at al-ma'a. Jadi ini termasuk hadis siapa riwayat Ummu Salamah eh, yang menjelaskan tentang keharusan mandi bagi seorang perempuan yang mengeluarkan mani. Ya, atau bermimpi ya, nanti di hadis yang lain begitu. Yang bermimpi tadi. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihdalaman. Faqala yaghtasil. Jadi ini hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah menceritakan orang bermimpi keluar mani wajib mandi, wajib mandi. Itu sebab yang kedua sama-sama dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Wal mautu lan mati. Sebab yang ketiga sama-sama dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang mengharuskan mandi yaitu kematian. Karena mati dia wajib dimandikan. Rawal Bukhari wa Muslimun an ummi Atiyata al-Ansariyata radhiyallahu eh, an ummi Atiyata al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat Dakhal alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan. Jadi berangkat dari eh, kasus meninggalnya anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa Ummu Atiyah Al-Ansariyah diperintahkan oleh Nabi supaya memandikan jenazah dari anak perempuan Nabi tadi. Ini yang menegaskan bahwa karena mati wajib dimandikan. Warwal Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan waqasahu ba'iru wa nahnu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Ini juga masih menjelaskan keharusan atau kewajiban mandi karena meninggal dunia. Nah, itu tiga hal yang mewajibkan mandi dan sama-sama dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sekarang yang tiga perkara lain, wasalah satu utawi perkara telu, iku takhtassu dadi khusus
biha kelawan perkara telu sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Sebab wajib mandi yang berikutnya adalah tiga hal yang khusus terjadi pada perempuan. Wahia utai salah sahiku al haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahiraken. Al haidu haid. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Pada bagian ayat ini ada kata yang menjelaskan bahwa eh, apa eh, apa itu karena haid maka perempuan wajib melakukan mandi. Disebutkan di sini suci. Yang dimaksud suci adalah mandi. Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika ia sudah suci, maka boleh menggauli istri yang habis dari menjalani haid itu. Ini artinya suci mandi, ya suci maksudnya mandi dari setelah haid itu. Warwal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubes radhiyallahu anha fa idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Nah, hadis ini lebih tegas lagi hadis dari sahabat Fatimah binti Abi Hubes. Nabi bersabda, jika datang haid, maka tinggalkan sholat. Ya, haram melakukan sholat. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Jika haid sudah berhenti, ya, maka mandilah dan sholatlah. Ini artinya karena haid seorang perempuan wajib melakukan mandi dan kemudian wajib melakukan sholat. Berbeda jika sedang datang haid, maka tidak boleh sholat. Ini sebab yang pertama yang dilakukan oleh perempuan. Yang kedua, wan nifas ulan nifas. Nifas itu darah, ya, darah seorang perempuan yang keluar setelah perempuan itu melahirkan anak. Ya, setelah melahirkan anak. Itu nifas, setelah melahirkan. Nah, ini juga wajib mandi kiasan alal haidi. Di anna daman nifasi damu haidin mujtami'in. Jadi nifas ini juga wajib mandi karena disamakan dengan haid. Haid wajib mandi. Karena haid maka seorang perempuan wajib mandi. Begitu juga karena nifas maka perempuan juga wajib mandi. Ya tentu nanti setelah selesai nifas itu. Nomor dua khusus bagi perempuan. Yang ketiga wal wiladatulan melahirkan. Melahirkan dia juga wajib mandi. Mengapa begitu? Li'annal walada al kharija mun'aqadun min maniyin. Wal ghalibu ay yakhruja ma'ahu dam. Jadi eh apa? Bayi ya. Jadi bayi yang dilahirkan itu eh apa? eh, berasal dari sperma itu, sperma itu. Maka dalam hal ini perempuan yang melahirkan itu wajib mandi. Wal ghalibu yakhruja ma'hu damun. Umumnya perempuan ketika melahirkan itu disertai dengan darah. Maka ini menjadi salah satu alasan, salah satu dasar bahwa eh, apa tadi melahirkan wajib melakukan mandi. Nah, ini hal-hal yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu hal-hal yang mewajibkan melakukan mandi, tiga hal umum bagi laki-laki dan
perempuan, tapi tiga hal berikutnya khusus bagi perempuan. Demikian, semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita akhiri dengan bacaan umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan. وتخشرنا بها من عبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.